Selanjutnya yaitu Bapak Dr. Muhammad Irfan Jaya, SHMH, untuk menyampaikan materi berikutnya dari Kejaksaan Agung. Masih belum menyala, Pak? Ya, baik. Soalnya saya senang dengan kebebasan. Ya, tolong ditampilkan. Next. Jadi kita bicara ini dari sisi hukum. Next lagi. Nah, jadi kata kawan saya itu mengatakan hukum itu sedemikian luasnya. Kawan saya dari Jerman mengatakan, "No suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffen von Recht." Nah, karena demikian luasnya hingga seperti belantara, dan saya yakin bahwa di sini banyak yang bukan orang hukum. Sehingga saya akan membuatnya menjadi sederhana. Yang pertama adalah hukum, mungkin kita mulai dari yang warna kuning, boleh. Yang pertama kita mulai dari hukum perdata. Kalau hukum perdata itu sifatnya voluntary, artinya bebas. Silahkan saja mau bikin aturan seperti bagaimana. Nah, maka dia mengenal choice of law. Misalnya, orang buat perjanjian, suka-suka dia mau selesaikan di mana kalau ada timbul masalah. Nah, bisa memilih pengadilan, bisa melalui arbitrase, mau jual barang dengan harga berapapun, sepanjang ada kesepakatan. Sehingga disebut asasnya adalah pacta sunt servanda. Pacta itu dari kata pactum, artinya perjanjian, sunt itu artinya mengikat, servanda itu servernya. Siapa yang buat perjanjian maka dia terikat dengan perjanjian. Maka hati-hatilah membuat perjanjian. Kemudian yang kedua namanya administrative law. Nah, banyak orang yang salah sebut, LAW dia bilang law. Kalau law itu bahasa Cina, andi law. Atau law. Law itu the opposite of high, lawan kata dari high. Nah, jadi ini administrative law atau biasa juga kita kenal dengan hukum tata usaha negara. Ini pekerjaan semua, ini diatur berdasarkan hukum tata usaha negara. Karena itu menyangkut negara dalam keadaan bergerak. Maka asas utamanya dalam hukum administrasi negara adalah contrarius actus. In the contrary action. Jadi siapa yang punya hak untuk menerbitkan suatu keputusan, maka dia punya hak juga untuk membatalkan. Kalau Bapak dikasih SK, dikasih surat perintah, dikasih surat keputusan, naik pangkat dan segala macam. Di situ pasti ada tulisan, apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan, dapat dilakukan perbaikan. Nah, dapat ditinjau ulang. Nah, kemudian yang ketiga, ini namanya criminal law, hukum pidana. Hukum pidana ini sifatnya compulsory. Even you know or you don't know. Even you like it or you don't like it. Jadi mau tahu, mau tidak tahu, berlaku hukum pidana. Gak ada alasan, aduh saya nggak tahu itu hukumnya gimana. Tidak ada urusan. Penegak hukum tidak ada urusan dengan tidak tahu. Nah kenapa? Karena nullum delictum nulla puna sine praevia legi punali. Ini bahasa Latin, tadi bahasa Jerman, sekarang bahasa Latin. Nah, nullum itu bahasa Indianya nehi. Jadi tiada delictum, tiada suatu tindak pidana. Nulla punah, tiada suatu pemidaan. Sine kecuali previa before, lagi undang-undang mengancamnya dan pidana, punali. Nah, jadi ini bahayanya bagi orang yang tidak mengerti hukum. Makanya kenali hukum, jauhi hukuman. Nah, oleh karena itu, ini ada hukum acaranya. Hukum perdata ada namanya hukum acara perdata, hukum administratif ada namanya hukum acara administratif, hukum pidana ada namanya hukum acara pidana. Terus next. Nah, ini sistem hukum. Sistem hukum kan selalu dibilang, the world always change and who'll never change will die. Dan kehidupan itu pasti selalu berubah. Kenapa? Karena ada substansinya, ada peraturan yang dibuat. Kemudian ada strukturnya, orang-orang yang melaksanakannya. Dan yang paling penting ini ada budaya hukum.
masyarakatnya, masyarakat terus dinamis berkembang. Nah ini nanti ada kaitannya dengan arsip yang sifatnya elektronik. Next. Jadi, nah sehingga orang Belanda bilang, het rahing, sekarang itu bahasa Belanda. Het rahing achter de feiten aan. Nah ini gambarnya. Itu sana hukum itu, jalan kaki terpincang-pincang, hinken. Kemudian achter itu mengejar. Ini perkembangan. Jadi perkembangan itu sedemikian pesat maju dan masyarakat membuat aturan kalau di Indonesia harus pakai undang-undang dulu. Undang-undang itu lama buatnya. Terus. Nah, kalau ini pembuktian, berarti membuktikan hal yang telah lalu. Terus saja. Terus. Nah, jadi kayak tukang parkir. Nah, jadi sebenarnya titik sentral dari semua hukum ini adalah pembuktian. Apapun yang dilakukan terkait dengan hukum itu, titik sentralnya adalah pembuktian. Terus, next. Nah, sekarang kita bicara mengenai hukum acara tata usaha negara. Nah, hukum acara tata usaha negara ini, alat bukti nomor 1 adalah surat atau tulisan. Nah, jadi kalau kita bicara arsip, masuk di mana itu? Nah, hanya masalahnya ini, dalam hukum tata usaha negara, karena kita menganut Rechtsstaat, not rule of law. Jadi kalau Rechtsstaat itu keadaannya tidak berimbang. Itu pemerintah berada di atas. Nah maka kalau dia keluarkan suatu peraturan, suatu keputusan yang sifatnya konkret, individual, final, maka ini yang bisa menjadi objek. Atau dia dimohonkan sesuatu, dia tidak menerbitkan sesuatu dalam jangka waktu 10 hari. Cuma 10 hari undang-undang administrasi pemerintahan. Nah itu juga dianggap sebagai fiktif positif. Oh berarti dia menerima, siapa suruh lu tidak menerbitkan surat. Nah oke, jadi kalau di sini hukum tun ini kayaknya susah masuk kita sip. Next. Nah baiklah ini saya tidak perlu jelaskan panjang lebar. Yang jelas ada yang namanya surat atau tulisan dibagi atas 2. Akte autentik dan akte di bawah tangan. Nah, kemudian ada yang sifatnya surat biasa. Terus kalau autentik sudah pasti dibuat sama pejabat. Nah, sekarang hukum acara perdata. Ini hukum acara perdata. Alat bukti pertama itu alat bukti surat. Karena yang dikejar dalam hukum perdata itu adalah kebenaran formil. Pokoknya hukum perdata tidak mau tahu siapa sebenarnya yang mempunyai hak. Nah, karena yang paling penting itu buktinya mana. Nah, bukti nomor 1 dalam hukum acara perdata itu documents, surat. Nah, kalau hukum acara perdata gak bisa kita kasih, oh ini elektroniknya ini begini, nggak ada. Pokoknya ada surat-surat yang harus sifatnya asli. Nah, kemudian next. Next aja lah. Biar cepat, ikan sepat, ikan gabus. Nah, ini hukum acara pidana. Hukum acara pidana itu dia mengejar kebenaran material. Apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, karena dia mengejar apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, bahkan dibilang in criminalibus deben esse probationes deben esse clariores. Ini saya bahasa Spanyol lagi. Nah, jadi dalam hukum pidana itu kebenaran harus lebih terang daripada cahaya. Nah, makanya dalam hukum pidana itu selalu dibilang minimal 2 alat bukti ditambah dan keyakinan hakim. Nah, di hukum acara pidana inilah yang ini mengakui adanya informasi elektronik, dokumen elektronik, termasuk hasil cetak elektronik. Meskipun itu terjadinya
Next, biar saya kasih tunjuk. Nah, next dulu ini. Percepat. Karena tinggal 19 detik. Next. Next. Nah, itu. Ini. Ada kejahatan yang sifatnya konvensional. Bukan, jangan. Ada kejahatan yang sifatnya memang konvensional. Maling, udah pasti. Terjadinya itu, pencurian itu pasti konvensional. Tapi ada tindak pidana yang terjadi dengan menggunakan teknologi informasi, information technology. Nah, dia butuh yang namanya digital evidence. Di sini perlunya bukti elektronik. Nah, karena kejadiannya tidak bisa ditunjuk di mana, karena terjadinya di cyberspace. Nah, di cyberspace. Nah, jadi hanya terhadap hukum pidana ini yang membuka peluang penggunaan dokumen elektronik. Terus, biar pas waktunya, biar mungkin ada lewat beberapa detik ini. Jadi arsip itu, ini di Undang-Undang Arsip dibilang adalah naskah yang dibuat, diterima oleh lembaga negara, badan pemerintahan dalam bentuk corak. Pasti Bapak dan Ibu lebih tahu daripada saya, karena ini pekerjaannya. Nah, tetapi yang paling di bawah ini, apakah arsip elektronik itu sama dengan dokumen elektronik? Nah, itu yang menjadi kunci pertanyaannya. Karena kalau arsip elektronik sama dengan dokumen elektronik, berarti tentu saja dapat dipergunakan di persidangan. Kalau misalnya perkara-perkara korupsi dan segala macam, ya pastilah. Tidak pernah dibilang, mana catatan-catatannya, kertas-kertasnya, nggak mungkin. Pasti mintanya dari PPATK, ada yang hasil cetaknya, tanggal sekian. Nah, jadi memang kalau menyangkut bukti elektronik, itu dengan putusan Mahkamah Konstitusi juga ada 4 hal yang paling penting. Yang pertama, siapa yang meminta? Dalam rangka apa ini diminta? Kemudian kepada siapa diminta? Kemudian yang ketiga ini bagaimana caranya memperoleh? Harus dilakukan sesuai aturan hukum. Nah, dan yang keempat itu harus bisa dijamin keasliannya atau originalitasnya. Makanya semua kalau bukti elektronik itu biasanya dilakukan cloning. Cloning tidak main masukkan flash disk, cus, ambil. Nggak bisa. Ahli, segalanya ini mesti ahli yang memastikan bahwa apa yang ada ditampilkan di persidangan ini persis sama dengan sumbernya. Sungguh indah suatu gelas, tampak berbinar dan bercahaya. Alhamdulillah hari ini kita webinar. Semoga mendapatkan pertambahan ilmu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak. Sungguh bersemangat sekali dan kita semua diberkahi Pak. Saya sedikit membuat catatan Pak bahwa ternyata arsip elektronik ini Bapak Ibu tidak sederhana untuk